Jiwa yang terpilih, pernahkah Anda ditawari hadiah yang rasanya tidak benar? Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada banyak hadiah yang dapat membahayakan Anda. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi jenis-jenis hadiah yang tidak boleh diterima oleh jiwa yang terpilih. Pertama, hadiah yang terkait dengan ilmu gaib. Penting untuk menjauhi hadiah yang berhubungan dengan penyembahan berhala atau ilmu gaib. Hadiah semacam ini mungkin tampak tidak berbahaya pada pandangan pertama, tetapi mereka dapat membawa energi negatif ke dalam hidup Anda. Ketika Anda menerima hadiah semacam itu, seolah-olah Anda mengundang roh atau kekuatan yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kesejahteraan spiritual Anda. Dalam banyak tradisi spiritual, ada keyakinan bahwa benda-benda tertentu dapat membawa energi atau getaran. Jika Anda menerima hadiah yang terkait dengan penyembahan berhala atau praktik ilmu gaib, Anda secara tidak langsung membawa energi-energi tersebut ke dalam ruangan Anda. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam hidup Anda, memengaruhi suasana hati, pikiran, bahkan kesehatan Anda. Intuisi atau suara batin kita seringkali memandu kita dalam mengenali energi negatif ini. Jika ada sesuatu yang terasa tidak nyaman atau mengganggu dari sebuah hadiah, sangat penting untuk mendengarkan perasaan itu dan menolaknya dengan sopan. Mempercayai kemampuan spiritual Anda dapat membantu Anda mempertahankan rasa damai dan harmoni dalam hidup. Dengan menghindari hadiah yang terkait dengan penyembahan berhala atau ilmu gaib, Anda melindungi diri dari potensi bahaya, dan mempertahankan hubungan yang jelas dengan jalan spiritual Anda. Ingatlah, lebih baik berhati-hati daripada mengambil risiko terhadap pengaruh negatif. Kedua, hadiah yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Ketika menyangkut hadiah yang diperoleh melalui cara-cara tidak jujur atau ilegal, sangatlah penting untuk berhati-hati. Hadiah-hadiah ini mungkin tampak menggoda di permukaan, tetapi menerimanya dapat berdampak serius pada kesejahteraan spiritual Anda. Hati nurani kita berfungsi sebagai kompas moral, memandu kita menuju apa yang benar dan adil. Jika sebuah hadiah menimbulkan kecurigaan atau terasa dipertanyakan secara moral, sangat penting untuk mengikuti suara hati itu dan menolaknya dengan sopan. Meskipun ketidakjujuran di balik hadiah itu mungkin tidak langsung terlihat, menerimanya bisa mencemari integritas Anda dan menciptakan kegelisahan batin. Memilih untuk menolak hadiah yang diperoleh dengan cara tidak jujur sejalan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan integritas. Dengan tetap setia pada nilai-nilai Anda menjaga kejelasan moral dan ketenangan batin. Ingatlah, lebih baik berjalan di jalan kejujuran dan integritas, meskipun itu berarti menolak tawaran yang menggoda. Ketiga, penawaran tidak etis yang bertentangan dengan keyakinan. Dalam menghadapi berbagai hadiah, sangat penting untuk tetap teguh pada prinsip etika dan keyakinan spiritual Anda. Terkadang Anda mungkin menemukan persembahan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau keyakinan inti Anda. Dalam situasi seperti ini, penting untuk berdiri teguh dan menolaknya dengan hormat. Menerima hadiah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Anda dapat menyebabkan konflik batin dan mengganggu kesejajaran spiritual Anda. Apakah itu berkaitan dengan kejujuran, kasih sayang, atau penghormatan terhadap kehidupan, menolak hadiah yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda sangat penting untuk mempertahankan integritas. Ketika dihadapkan dengan penawaran semacam itu, sangat penting untuk memprioritaskan keharmonisan batin dan kesejahteraan spiritual Anda, daripada tekanan atau harapan eksternal. Dengan menolak hadiah yang mengorbankan keyakinan Anda menegaskan kembali komitmen Anda untuk hidup secara otentik dan selaras dengan jalan spiritual Anda. Keempat, barang-barang yang membangkitkan kenangan menyakitkan. Hadiah dan kenang-kenangan seringkali membawa nilai sentimental, tetapi beberapa mungkin terkait dengan kenangan menyakitkan atau trauma masa lalu. Menerima hadiah semacam ini dapat secara tidak sengaja membuka kembali luka lama, dan menghambat pertumbuhan emosional dan spiritual Anda.
Sangat penting untuk mengenali sebuah benda yang memiliki simbolisme emosional negatif, dan melepaskannya demi penyembuhan dan kesejahteraan Anda. Meskipun mungkin menggoda untuk mempertahankan kenangan masa lalu, melakukannya dapat mengikat Anda pada perasaan sedih, marah, atau dendam. Dengan melepaskan barang-barang yang terkait dengan kenangan menyakitkan, Anda membebaskan diri dari beban emosional, dan menciptakan ruang untuk penyembuhan dan pembaruan. Proses ini bukan tentang menghapus masa lalu, tetapi lebih kepada mengakuinya, dan memilih untuk melangkah maju dengan kasih sayang dan kelembutan. Melepaskan barang-barang yang terkait dengan kenangan menyakitkan bisa menjadi tindakan cinta dan perawatan diri yang kuat. Ini adalah cara untuk menghormati perjalanan Anda, dan memprioritaskan kesejahteraan emosional dan spiritual Anda. Apakah melalui donasi, ritual pembuangan, atau memberikan barang itu kepada seseorang yang mungkin lebih menghargainya, melepaskan barang tersebut memungkinkan Anda untuk merebut kembali kekuatan Anda dan menulis ulang cerita Anda. Dalam melakukannya, Anda membuka diri untuk kemungkinan dan pengalaman baru yang tidak dibebani oleh beratnya masa lalu. Manfaatkan kesempatan untuk menciptakan rumah yang penuh dengan energi positif dan simbol pertumbuhan serta ketangguhan. Kelilingi diri Anda dengan barang-barang yang mengangkat dan menginspirasi Anda, mencerminkan keindahan perjalanan dan kekuatan jiwa Anda. Penyembuhan adalah sebuah perjalanan, dan tidak apa-apa untuk mengambil langkah kecil menuju pelepasan. Percayalah pada prosesnya, dan ketahuilah bahwa dengan melepaskan apa yang tidak lagi melayani, Anda menciptakan ruang bagi keajaiban dan berkah untuk terungkap dalam hidup Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari belenggu masa lalu, dan merangkul setiap momen dengan rasa syukur dan sukacita. Kelima, hadiah yang mengorbankan integritas. Menjaga integritas sangatlah penting dalam menghadapi berbagai hadiah dan penawaran. Kadang-kadang Anda mungkin menemukan hadiah atau peluang yang menggoda Anda untuk mengkompromikan nilai-nilai atau standar moral Anda. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk tetap berpegang pada kebenaran dan mengikuti jalan integritas. Hadiah yang datang dengan ikatan tertentu, seperti suap atau tawaran yang memerlukan tindakan tidak bermoral, harus ditolak tanpa ragu. Mempertahankan integritas Anda berarti mengutamakan apa yang benar dan adil, daripada keuntungan atau kesenangan sementara. Memilih untuk menolak hadiah yang mengorbankan integritas Anda adalah bukti kekuatan karakter Anda, dan dedikasi untuk hidup dalam kehormatan. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip, Anda melindungi kesejahteraan spiritual Anda dan mempertahankan hati nurani yang bersih. Dalam dunia di mana kompromi moral seringkali sudah dianggap biasa, tetap setia pada nilai-nilai Anda adalah tindakan keberanian dan integritas yang radikal. Percayalah pada bimbingan hati nurani dan kebijaksanaan jalan spiritual Anda, dan Anda akan menemukan kekuatan dalam mempertahankan kebenaran bahkan di hadapan godaan. Keenam, barang warisan dengan keterikatan dengan iblis. Barang-barang warisan dapat membawa makna dan sejarah yang signifikan, tetapi sangat penting untuk berhati-hati, terutama terkait dengan barang-barang yang memiliki implikasi spiritual. Barang-barang yang diwariskan dari generasi ke generasi mungkin memiliki keterikatan atau energi yang tidak langsung terlihat. Terutama yang perlu diwaspadai adalah barang-barang yang terkait dengan praktik seperti penyembahan berhala atau sihir, yang mungkin mengandung pengaruh iblis. Barang-barang semacam itu dapat mengganggu keharmonisan spiritual rumah Anda, dan memengaruhi kesejahteraan Anda. Mengenali keterikatan ini dan mengambil tindakan yang tepat sangat penting untuk menjaga ruangan yang suci dan terlindungi. Ini bukan tentang menolak sejarah keluarga Anda, tetapi lebih kepada memastikan bahwa lingkungan Anda bebas dari energi negatif yang dapat mengganggu perjalanan spiritual Anda. Mengeluarkan barang-barang dengan keterikatan iblis dari rumah Anda adalah langkah proaktif menuju pembersihan dan perlindungan spiritual. Ini adalah cara untuk merebut kembali ruang Anda dan menegaskan komitmen Anda untuk berjalan dalam terang. Melalui doa, ritual penyucian,
atau mencari bimbingan dari pemimpin spiritual, Anda dapat membersihkan lingkungan Anda dan mengundang energi positif ke dalam hidup Anda. Ketajaman spiritual adalah kunci dalam mengevaluasi barang-barang warisan. Percayalah pada insting Anda, dan cari bimbingan jika Anda tidak yakin tentang makna atau pengaruh potensial dari suatu benda. Dengan secara aktif menjaga rumah Anda dari energi negatif, Anda menciptakan tempat perlindungan di mana jiwa Anda dapat berkembang dan tumbuh. Ketujuh, hadiah dengan energi manipulatif atau keterikatan tersembunyi. Hadiah yang datang dengan energi manipulatif atau keterikatan tersembunyi dapat merugikan kesejahteraan spiritual Anda. Penawaran ini mungkin tampak tidak bersalah di permukaan, tetapi mereka bisa secara halus memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku Anda, menjauhkan Anda dari jalan hidup yang autentik. Energi manipulatif seringkali berasal dari niat di balik hadiah tersebut, daripada hadiahnya itu sendiri. Apakah itu keinginan untuk mengontrol, memanipulasi, atau memaksakan kekuasaan atas Anda? Hadiah semacam ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan dalam hidup Anda. Sangat penting untuk mengenali tanda-tanda manipulasi, dan mempercayai intuisi Anda saat menilai sifat sebenarnya dari sebuah hadiah. Ketika dihadapkan dengan hadiah yang membawa energi manipulatif, penting untuk menetapkan batasan yang jelas, dan melindungi ruang energi Anda. Anda memiliki hak untuk menolak apapun yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda, atau yang bersifat memaksa. Dengan menegaskan batasan Anda merebut kembali otonomi Anda dan menjaga integritas spiritual Anda. Menghindari hadiah dengan energi manipulatif membutuhkan kesadaran dan ketajaman. Luangkan waktu untuk menilai niat di balik penawaran tersebut, dan evaluasi bagaimana hal itu beresonansi dengan kebenaran batin Anda. Jika ada sesuatu yang terasa tidak nyaman atau mengganggu, percayalah pada perasaan itu dan tolak hadiah tersebut dengan sopan. Kedelapan, barang yang terkontaminasi secara spiritual. Dalam ranah spiritualitas, sangat penting untuk memperhatikan energi di sekitar hadiah yang kita terima. Barang-barang yang terkontaminasi secara spiritual membawa pengaruh negatif yang dapat mengganggu keseimbangan spiritual, dan menghalangi hubungan kita dengan energi yang lebih tinggi. Barang-barang ini mungkin menyimpan energi stagnan atau jahat yang dapat meresap ke dalam aura kita, menyebabkan gangguan dan menghambat pertumbuhan spiritual kita. Baik itu karena pengalaman negatif di masa lalu, manipulasi yang disengaja, atau sekadar berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, energi-energi ini memiliki potensi untuk mempengaruhi kita pada tingkat yang mendalam. Mengenali dan menghindari barang-barang yang terkontaminasi secara spiritual membutuhkan kesadaran dan ketajaman yang tinggi. Perhatikan bagaimana perasaan Anda saat memegang atau berada di dekat benda-benda tertentu. Jika Anda merasakan berat, ketidaknyamanan, atau kegelisahan, itu mungkin tanda bahwa barang tersebut membawa energi negatif yang tidak sejalan dengan jalan spiritual Anda. Dalam kasus seperti ini, sangat penting untuk membersihkan diri dan ruang Anda untuk menghilangkan pengaruh yang masih ada. Ritual pemurnian seperti pengasapan dengan sage atau mandi dengan air garam, dapat membantu membersihkan energi negatif dan mengembalikan keseimbangan. Selain itu, memohon perlindungan ilahi dan mengelilingi diri Anda dengan getaran positif dapat memperkuat ketahanan spiritual Anda terhadap kontaminasi di masa depan. Kesejahteraan spiritual Anda adalah yang utama, dan tidak apa-apa untuk mengatakan tidak pada hadiah yang mengkompromikan integritas energi Anda. Percayalah pada intuisi Anda, hormati batasan Anda, dan ciptakan ruang yang murni dan positif di mana jiwa Anda dapat berkembang. Dengan secara sadar memilih untuk selaras dengan getaran yang lebih tinggi, Anda mengundang berkah dan kelimpahan ke dalam hidup Anda, bebas dari noda energi negatif. Dalam menghadapi kompleksitas pemberian hadiah dalam ranah spiritual, mempercayai intuisi kita, menjaga integritas, dan memprioritaskan kesejahteraan spiritual kita, adalah hal yang paling penting.
Dengan menetapkan batasan yang sehat dan mempraktikkan kebersihan spiritual, kita menciptakan ruang suci yang kondusif untuk pertumbuhan dan keseimbangan. Sekian untuk video kali ini. Mari kita mengadopsi keaslian dan niat saat kita menavigasi kompleksitas energi spiritual, membangun jalan menuju kejelasan, harmoni, dan penemuan diri. Terima kasih sudah menonton.